Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar. Saya Yulitri Kasyani MPD dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Follow sosial media saya di Facebook dan Instagram di @yulitrikrahfi. Pada modul Merdeka Belajar, kita nanti akan belajar dengan tujuan 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Sedangkan submodul dari Merdeka Belajar itu terdiri dari 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada submodul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, nanti kita akan belajar mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, dan juga apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru yang seperti apa saya. Nanti pada modul ini akan terjawablah, sehingga kita dapat mengenali diri kita sebagai pendidik. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, nanti akan terdiri dari 3 submodul, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh, yang kedua, pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu mempunyai arti menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Ki Hajar Dewantara. Pada modul 3, nanti kita akan belajar bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai dengan kodrat murid, yaitu submodul kodrat alam 1, kemudian yang kedua kodrat keadaan, dan yang ketiga adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu terdiri dari kodrat keadaan dan kodrat zaman, sehingga segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan dan kodrat zaman. Pada kodrat keadaan, pembelajaran hendaknya yang kontekstual dan guru berperan sebagai penghubung sumber-sumber belajar murid. Pada kodrat zaman, pendidik hendaknya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam, kodrat keadaan, maupun kodrat zaman sesuai azas Trikon. Azas Trikon adalah kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana kontinu berarti berkesinambungan, sedangkan konvergen terbuka, sehingga budaya kita merupakan bagian dari alam universal. Sedangkan konsentris tetap berpusat pada budaya sendiri.
Di dalam modul ini, kita juga akan belajar mengenai kemampuan abad 21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikatif, serta kolaboratif. Untuk modul keempat, kita akan belajar bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta kognitif, rasa afektif, dan karsa psikomotorik. Misalnya di dalam kelas kita ada murid yang pemalu. Sebagai seorang pendidik, kita dapat 1. Melatih keberanian mengajukan pendapat, akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku, rasa. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau karsa. Keluarga adalah tempat utama memperjelas dan menumbuhkan budi pekerti baik. Sedangkan sekolah dapat memberikan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Teori konvergensi dalam pendidikan itu berdasarkan dari 2 teori. Yang pertama adalah teori tabula rasa dan kedua adalah teori negatif. Teori tabula rasa menunjukkan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang bisa kita isi sesuai kehendak pendidik. Sedangkan teori negatif, anak itu ibarat kertas putih yang penuh dengan tulisan dan coretan. Teori konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak merupakan kertas yang sudah berisi tulisan dan coretan yang samar, yang belum jelas maksud dan tujuannya. Sedangkan tugas pendidik membantu tulisan yang samar tadi menjadi jelas arti dan maksudnya. Budi pekerti merupakan kesatuan dari 2 aspek, yaitu aspek biologis dan aspek intelligible, di mana aspek biologis merupakan perasaan yang berisi rasa takut, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan semua rasa pada jiwa manusia. Sedangkan intelligible adalah merupakan kecakapan dan keterampilan pikiran yang merupakan kemampuan untuk menyerap pengetahuan. Sebagai contohnya, pikiran murid yang tidak bergerak menimbulkan rasa takut dan rasa malu, sehingga sebagai pendidik dapat menuntun kecakapan dan keterampilan pikiran sehingga rasa takut dan kecewa akan menjadi samar, bahkan tertutupi. Pada modul kelima, kita akan belajar mengenai bagaimana mengantarkan murid selamat dan bahagia. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga kita sebagai pendidik dapat menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodratnya sehingga dapat menghantarkan murid selamat dan bahagia. Jangan lupa like dan subscribe ya.